wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Devitrian Salsabila dengan NIM 22005050 dan anggota kelompok saya yang pertama Sukra Dewinta dengan NIM 22005044 dan Aulia Alfira dengan NIM 22005051. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasi kami. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Zukra Dewinta. Kepada Zukra Dewinta, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu menurut sudut pandang undang-undang. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Bermakna bahwa pendidikan berlaku secara umum. Pengertian pendidikan bukan hanya untuk bidang tertentu saja, meskipun bidang ilmu memiliki konsep pendidikan masing-masing. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan P dan artinya dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau pembuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua yaitu menurut beberapa pendapat ahli dan sejarawan. Yang pertama yaitu John Dewey. John Dewey seorang filsuf dan pendidik Amerika menganggap pendidikan sebagai proses sosial yang membantu individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Baginya, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan berpikir kritis, eksperimen, dan partisipatif dalam proses demokratis. Selanjutnya itu menurut Jean-Jacques Rousseau, seseorang filsuf Prancis menekankan pada pendidikan yang lebih alami dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurutnya, pendidikan harus fokus pada pengembangan potensi individual dan kebebasan dalam belajar melalui pengalaman langsung. Selanjutnya menurut Maria Montessori, merupakan seorang dokter dan pendidik Italia, menciptakan pendekatan pendidikan yang dikenal dengan metode Montessori. Ia menganggap anak sebagai individu yang aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Metodenya menekankan pada lingkungan yang disesuaikan, yang disiapkan dengan baik dan materi pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Selanjutnya menurut Ivan Illich, menurutnya ia merupakan seorang kritikus sosial, berpendapat bahwa institusi pendidikan formal dapat membatasi individu dan masyarakat. Dalam pandangannya, pendidikan harus lebih ditekankan pada pembelajaran mandiri dan pertukaran pengetahuan di antara anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Plato. Plato merupakan filsuf Yunani kuno. Plato mengajukan gagasan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan individu secara moral dan intelektual. Baginya, pendidikan harus mencari kebenaran, keadilan, dan kebijakan. Selanjutnya menurut Konfusius atau Kongfuzi, tokoh filsafat dan pendidik Tiongkok kuno. Ia menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam pendidikan. Bagi Konfusius, pendidikan adalah tentang pengembangan diri. Selanjutnya yaitu menurut John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris. Ia mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk sebagai sarana untuk membentuk karakter dan memahami dunia. Yang terakhir yaitu menurut Horace Mann. Horace Mann seorang pendidik Amerika pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Umum karena perjuangannya untuk menciptakan sistem pendidikan publik yang dapat diakses oleh semua anak tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya. Sekian dari hasil saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Winta. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Auli Elvira. Kepada Auli Elvira disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang. Itu ada 5. Yang pertama itu education, yang kedua tarbiyah, yang ketiga pedagogi, yang keempat underwix, yang kelima pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalam pendidikan dari sudut pandang education atau edukatin. Pendidikan dalam sudut pandang education ini yaitu suatu proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah. Yang kedua itu pengertian pendidikan dalam berbagai sudut pandang tarbiyah. Tarbiyah itu proses mengasuh, membina, serta mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Bahkan dalam hal ini, Imam Baidawi memperjelas makna tarbiyah itu dengan Arabu fi al-asli bima'al tarbiyah wahiyya al-tablik al-sya'i'u ila kamalihi sya'i'an fasya'an. Arab asalnya bermakna kata tarbiyah yang artinya menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju arah kesempurnaan sedikit demi sedikit. Selanjutnya yang ketiga, pengertian pendidikan menurut pedagogi. Pedagogi itu suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai satu kedewasaan sementara dalam mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, seorang guru yang membimbing muridnya dengan menyalurkan keilmuannya agar ilmu murid tersebut dapat memahami apa yang mereka pelajari. Selanjutnya yang keempat itu pengertian pendidikan menurut Onderwijs atau Onderwijs, yaitu mendefinisikan bahwa Onderwijs itu mengajar sebagai proses pendidikan yang memberikan suatu pengetahuan atau manfaat untuk keterampilan hidup fisik dan mental suatu anak. Contohnya, itu dalam membimbing suatu keterampilan yang ada pada bakat diri anak tersebut. Yang kelima, itu pengertian pendidikan dari sudut pembelajaran. Dari sudut pembelajaran ini ada 2 istilah yang memiliki konteks yang berbeda. Berbeda konotasi, kedua istilah ini telah dijelaskan oleh banyak ilmuwan yang ada di dunia. Dalam bahasa Inggris, misalnya, dibedakan makna konotatif education and teaching. Begitu juga dalam bahasa Arab. Menurut para ahli pendidikan membedakan makna al-artabiyah Mahatma Gandhi. Baginya, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukan awal dari sebuah pendidikan. Lebih dari itu, kata Al-Gandhi, pendidikan itu merupakan proses pengembangan dan pembinaan rasa percaya diri, serta membina dan mengembangkan kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, serta mandiri, dan kemampuan melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi pada orang lain. Untuk itu, pendidikan harus memberikan perkembangan fisik, mental, sosial, moral, dan rasa keindahan dan juga agama. Dia berpandang bahwa pendidikan harus mampu membina anak untuk menjadi anggota masyarakat yang ideal. Oleh sebab itu, sekolah menurutnya harus sudah sampai pada tahap mengembangkan cara berpikir dan bertindak. Sekolah bukan sekedar untuk mendengar, tapi menurutnya sekolah harus mampu menghubungkan antara materi yang dipelajari dan realitas sosial dari kehidupan masyarakat. Belajar bukan semata akademik dan pemahaman pengetahuan, tetapi justru bisa membawa suatu perubahan dalam keterampilan mereka tersebut. Contohnya itu berupa pembelajaran pada saat kita berdiskusi pada saat hari ini. Sekian itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Auli Elvira.
Mungkin sekian materi yang dapat kami jabarkan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha terencana dan sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, serta pengendalian diri. Lalu, pengertian pendidikan juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, edukatin. Yang kedua, tarbiyah. Yang ketiga, pedagogi. Yang keempat, underweights. Yang kelima, pembelajaran. Pengertian pendidikan juga dikemukakan oleh beberapa ahli sejarawan. Yang pertama oleh John Dewey. Yang kedua, Jean-Jacques Rousseau. Yang ketiga, Maria Montessori. Yang keempat, Ivan Illich. Kelima, Plato. 6. Confucius, yang ketujuh John Locke, dan terakhir Horace Mann. Mungkin sekian materi presentasi yang dapat kami tampilkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi You don't even know